Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bersama-sama di tempat ini dan juga yang di rumah, yang ada juga bersama dengan keluarga terkasih. Ya puji Tuhan, hari ini adalah hari di mana ketuangan Roh Kudus tercurah bagi kita semua. Kita yakin dan percaya bahwa ketika kita punya hati untuk membuka hati dan diri kita untuk dimasuki, untuk masuk Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan memberi dan menuangkan rohnya bagi kita semua. Kita yakin dan percaya bahwa kita hari ini akan dipenuhi oleh kuasanya, oleh kuasa Roh Kudus. Buka hatimu dimanapun engkau berada pada pagi hari ini. Yakin dan percaya Tuhan akan melawati kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari kita mau berkata, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Mari kita semua bangkit berdiri. Roh-Mu yang, amin, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan, ku buka hati, amin, untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup, amin, di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah. Yes Lord, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Amin, haleluya. Nyanyikan pujian ini dari awal, katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari buka hatimu, katakan, ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh. Oh, di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Oh, kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati, buka hatimu. Haleluya. Oh, di hadirat-Mu, Kau ambil alih Tuhan seluruh hidupku. Lagi. Oh, ku buka hati untuk jamaah. Kami buka hati kami Tuhan. Engkau bebas pada pagi hari ini, ya Roh Kudus. Engkau bebas berkarya Bapa.
Katakan jemaat saja. Ku buka. Katakan kepada Tuhanmu. Katakan kepada Allahmu. Kami buka hati Tuhan. Kami berserah. Engkau bebas berkarya Roh Kudus. Yes. Oh Tuhan. Ku buka hati. Ku buka hati. Untuk jamahanmu. Berserah penuh. Amin, amin. Kau ambil alih seluruh hidupku. Sekali lagi, katakan dengan iman. Kami buka hati, ku buka. Yes, untuk jamaah berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terus hanya Dia yang layak. Sembah, puji Dia, agungkan Dia. Dia Allah yang layak. Dia Allah yang layak kita sembah. Sebab Dia Allah yang agung. Haleluya. Yesus, ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk double porsimu bagi kami. Kami yakin Tuhan, kami sudah mendapatkan Roh Kudus itu. Kami akan pelihara Dia. Biarlah Dia bertata di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Lihat kiri kananmu. Katakan kita akan diberkati pada pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kita semuanya. Kita tidak usah bergandeng tangan. Tetapi katakan Tuhan, ini kami. Kami mau jadi satu. Haleluya. Yes. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Yes. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh. Lagi katakan dari awal. Satukanlah. Oh, satukanlah roh kami ya Tuhan. Oh, oh, oh. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh tercurah. Amin. Angkat tanganmu. Yes. Bumi bersuka cita. Amin. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Gereja Tuhan. Amin. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah. Haleluya. Roh kami ya Tuhan. Amin. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu
tercurah. Yes. Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka. Tercurah dari surga. Amin. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Yes. Gereja Tuhan dibangkitkan. Amin. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan. Dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. lagi roh tercurah. Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka. Ya, Roh tercurah dari surga. bangsa-bangsa bersorak. bersorak. Tercurah dari Yes. surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa katakan semua bangsa. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa sekali lagi semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh Kudus, Kau tercurah di tempat ini. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini bersama. Yes. Oh, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus bagi gerejanya membangkitkan. Amin, amin. Dari awal katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah. Amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah. Ya, membangkitkan umat pilihan. Katakan hari ini adalah hari inilah hari Tuhan saat pembebasan. Pembebasan hidup. Belenggu dosa tadi dipatahkan dalam nama Yesus. Siap? Siap terima? Amin. Anggur baru tercurah. Yes. Yes. Tiada lama sikit dia lama. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Minyak baru tercurah dalam nama Yesus. Amin. Anggur baru. Oh, anggur baru. Yes.
kuasa-Mu Tuhan. Kita rasakan kuasa Allah pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya tercurah bagiku. Rasakan, rasakan, rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya tercurah bagiku. Rasakan kuasa, rasakan, rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa, rasakan, rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat. Oh, rasakan. Tuhan kirim, Tuhan kirim doa api, Tuhan kirim doa api, Tuhan kirim doa api, kirimlah sekarang ini Tuhan, Tuhan kirim doa api, Tuhan kirim doa api, Tuhan kirim doa api, kirimlah sekarang ini Tuhan kirim, Tuhan kirim doa api, Tuhan kirim doa api, Tuhan kirim doa api, kirimlah sekarang Tuhan kirim, Tuhan kirim doa api, Tuhan kirim doa api, ya, kirim doa api. Api Kristus, api Kristus sudah menyala. Oh, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Oh, api Kristus sudah. Yes. Api, api, api Kristus sudah menyala. Oh, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Pantai Kosta, api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Api Pantai Kosta, api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Lagi, api Pantai Kosta, api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, ya. Api Pantai, yes, menyala. Yeah. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bergirang, hilanglah. Oh, ku tak dapat mengerti maksud Tuhan, belum pernah ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hati. Oh, haleluya. Yes, Lord. Hilanglah susahku, ku tak dapat mengerti maksud Tuhan, belum pernah ku
Ya rabasi, ya lawalawalawasi. Oh rabaya shandaralabasi. Biarlah terus api Pantekostamu menyala di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Kami tidak sanggup tanpamu. Hai penolong kami, penghibur, oknum yang ketiga, Roh Kudus. Betapa kami sangat bergantung atas Engkau Roh Kudus. Ya Rabaya Syakara, Ya Rabaya Syana. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Jangan pernah Engkau tinggalkan kami. Ampuni kami yang banyak kali tidak peka akan Engkau. Kami lebih mementingkan diri kami sendiri. Engkau belum hidup di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami menyadari bahwa betapa kami memerlukan Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan, pribadi yang menawan dan suci. Berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Dari awal kita nyanyikan pujian ini, katakan Roh Kudus. Oh, Roh Kudus hadir di sini. Amin. Haleluya. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut. Amin. Penolong yang sejati dan suci. Kami rindu, ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus,
Tuhan. Katakan bekerja, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah. Lebih lagi Tuhan, urapanmu kuasa lawat, Kaulah yang ku perlu, Kau terus bekerjalah, oh bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah. Lebih lagi urapanmu, urap. Kau terutama. Sekali lagi kita angkat tangan kita yang di rumah, angkat tangan. Bekerjalah biar Roh Kudus bertatalah. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Oh, urapanmu Tuhan, amin. Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, kami buka hati kami. Lawat kami pagi hari ini. Urapi kami pagi hari ini. Penuhi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus. Di hari Pantekosta pagi hari ini, semua kami diurapi dengan urapan kuasa yang baru. Roh Kudus bekerja lebih lagi dalam hidup kami. Lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kami. Karena kuasa itu ada bagi kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu Roh Kudus. Tiba saatnya umat-Mu, kami semua ingin mendengar kembali isi hati-Mu. Apa yang Engkau mau bagi kami, buat kami mengerti peran Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Sehingga apa yang kami terima, apa yang ada dalam hidup kami tidak akan sia-siakan. Kami akan jaga urapan-Mu. Kami akan jaga Roh Kudus yang hidup dalam hidup kami. Hamba-hamba-Mu yang telah membawa kami masuk dalam hadirat Allah, Tuhan akan pakai dengan kuasa Roh Kudus. Lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam, dengar kebenaran firman daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya berkata, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ada haleluya? Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Dia amat baik dalam hidup kita. Sehingga kita boleh ada pagi hari ini, baik saudara yang ada di gereja, jemaat GC Bethlehem, yang hari ini adalah jadwal untuk hadir di gereja. Bahkan saudara yang bergabung bersama-sama dengan kita atau kami dalam ibadah live streaming yang tanpa terasa sudah melewati 2 bulan saudara ya. Dan puji Tuhan kita berdoa, ada banyak hal yang sedang terjadi dan pemulihan juga sedang terjadi bagi bangsa khususnya kota Jakarta, sehingga pada minggu-minggu yang mendatang kita akan diberikan kesempatan untuk bisa kembali beribadah di gereja. Puji Tuhan, ada sukacita pagi hari ini. Puji Tuhan saudara ya, hari ini gembala agak berbeda saudara, karena saya pakai putih-putih saudara ya. Tinggal jas putih, sepatu putih, ban putih, tapi hatinya juga harus putih saudara. Puji Tuhan, haleluya. Nah saudara, di hari Pantekosta ini mari kita sama-sama membuka
Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama, yang sudah dapat katakan amin. Kisah Rasul pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang keempat. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka apa? Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk apa? Mengatakannya. Haleluya. Haleluya. Yang di rumah haleluya. Ada tiba hari Pentakosta, turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras memenuhi semua yang ada di rumah, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah nyala api, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Saudara, pagi hari ini kita memperingati ketuangan Roh Kudus. Kita memperingati apa yang sudah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan saya percaya pengalaman kuasa Roh Kudus bukan pengalaman yang lalu atau yang lama atau sudah lewat, tidak lagi berlaku. Tetapi pengalaman Roh Kudus akan terus dialami bagi gereja Tuhan. Katakan amin, saudara. Khususnya kita di akhir zaman, Pantekosta, api Pantekosta, pengalaman urapan Roh Kudus itu menjadi bagian kita. 10 hari kita sudah lewati, 10 hari kita tiap malam mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Kesadaran akan pentingnya Roh Kudus itu menjadi bagian kita. Dan saya percaya Anda dengar baik apa yang saya mau katakan. Gereja yang penuh Roh Kudus, gereja yang sadar akan kebutuhan akan Roh Kudus, gereja ini, gereja kita, saudara dan saya akan bersama dengan Yesus dalam kerajaan sorga. Katakan amin, saudara. Nah, ada banyak hal tentang Roh Kudus, tetapi ada satu hal yang menarik bagi saya. Coba buka dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Injil Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dari begitu banyak fungsi Roh Kudus, dari begitu banyak apa yang Roh Kudus bisa lakukan, saya ingin pagi hari ini saudara melihat ada satu bagian dari apa yang Roh Kudus bisa lakukan. Roh Kudus di dalam kita bekerja seperti apa? Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, sekali lagi. Dan kalau ia datang, ia adalah Roh Kudus, perhatikan. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tadi malam Ibu Gembala dalam ibadah yang ke-9 sudah menyinggung ayat ini. Betapa kita pentingnya, betapa kita harus memiliki Roh Kudus. Karena Roh Kudus fungsinya, perhatikan yang saya mau ngomong. Alkitab berkata jelas, dia yang menginsafkan dunia dari dosa. Dengan kata lain, kenapa dosa selalu kita lakukan? Kenapa kita tidak pernah insaf? Kenapa kita nggak bisa insaf? Karena kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Sesederhana itu. Coba sekarang saudara lihat Injil 1 Yohanes 1 ayat 8. 1 Yohanes 1 ayat 8.
1 Yohanes 1 ayat 8. Ya, jika kita berkata, perhatikan, bahwa kita tidak berdosa, maka kita apa? Menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Halo? Saudara masih berdosa? Haleluya. Kenapa saya katakan demikian? Gereja kita bukan kumpulan orang suci dan sok suci. Tapi saya selalu berkata sebagai gembala GPD Yodan Kebon Baru adalah kumpulan orang berdosa yang terus berusaha mau hidup suci. Kita sadar kita masih penuh dengan kekurangan. Kita sadar kita masih penuh dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dan Alkitab jelas berkata bahwa kita adalah orang berdosa. Halo? Kita berdosa. Nah, justru karena kita berdosa, jangan menipu diri kita, saudara. Kita butuh Roh Kudus yang selalu menginsafkan kita. Yang ngerti katakan amin dong, saudara. Di hari keempat atau kelima saya lupa. Saya pernah berkata begini. Saudara, ketika meminta kepenuhan Roh Kudus, saudara harus hidup suci apa enggak? Hah? Halo? Menurut saudara bagaimana? Apakah saudara harus hidup suci dulu? Apakah saudara kudus dulu? Baru saudara bisa penuh Roh Kudus? Halo? Ayatnya berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tidak ada yang suci, saudara. Tidak ada yang benar. Manusia nggak ada yang benar, termasuk saya, termasuk saudara yang di rumah. Nah, oleh sebab itu Yesus mengirimkan Roh Kudus, Roh kebenaran. Dia adalah penolong supaya kita yang harus ditolong. Haleluya. Haleluya. Ada kejadian di Manado, oma-oma salam bernyanyi. Dia nyanyi begini. Waktu saya tolong Tuhan. Oma-oma, saudara. Waktu saya tolong Tuhan. Bagian ini yang gak enak, saudara. Tuhan tersesatlah. Tuhan tersesat, saudara. Betul? Kira-kira yang perlu ditolong kita apa Tuhan? Kita makanya dijuluki seorang penolong. Dia menolong kita karena kita yang butuh ditolong. Kita yang berdosa, kita nggak ada kebenaran. Justru Roh kebenaran itu mau tinggal dalam hidup kita. Makanya ayat tadi berkata, kalau Ia datang, Dia akan menginsafkan kita dari dosa. Katakan amin, saudara. Saudara dengar yang saya mau ngomong ya, ini penting. Tujuan Tuhan bagi gerejanya sebenarnya cuma satu. Disempurnakan. Tujuan Tuhan buat gereja sebenarnya cuma satu. Kita akan menuju pada kesempurnaan gereja. Nah, masalahnya Anda mau gak disempurnakan? Atau Anda merasa bahwa sekarang hidup saya sudah aman, Pak, saya gak perlu disempurnakan. Mereka aja, levelnya mereka terlalu tinggi, saya gak usah pakai level, goblok. Benar, saudara. Ada anak Tuhan yang udah bertahun-tahun di gereja gak mau disempurnakan. Mereka berpikir sudah ke gereja, sudah melayani cukup. Padahal ada proyek besar Allah. Gereja harus masuk pada kesempurnaan. Karena gereja akan dikawinkan kepada Yesus anaknya yang sempurna. Sempurna harus ketemu dengan katakan amin. Makanya kita butuh Roh Kudus yang menyempurnakan. Roh Kudus yang membantu. Roh Kudus yang menginsafkan.
Katakan amin, saudara. Coba kembali lagi. Yohanes 16 ayat 8. Arti kata insaf dalam buku besar Kamus Bahasa Indonesia berarti mengerti akan kebenaran. Orang yang insaf artinya dia tahu tentang kebenaran. Kenapa saudara insaf? Karena saudara tahu saudara salah. Betul? Halo? Arti kata insaf berarti saudara mengerti kebenaran dan yakin akan kebenaran yang membawa kita kepada pertobatan. Wow, ini menarik saudara. Insaf artinya menyadari diri salah. Tuh, insaf. Dan insaf dunia hanya bisa dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara pernah tahu ada binatang yang paling bodoh? Dikenal bodoh, namanya keledai. Saudara tahu keledai? Ya, binatang bodoh. Tapi sebodoh-bodohnya keledai, dia tahu di depan ada lubang. Tetapi anak Tuhan udah tahu salah, udah tahu nggak benar, udah tahu dilarang terus dilakukan. Berarti Anda lebih bodoh daripada keledai. Bahasa rohaninya, bahasa halusnya, Anda tidak penuh Roh Kudus. Kalau orang melakukan kesalahan dan berputar-putar seperti bangsa Israel, Anda nggak punya roh. Saya tidak katakan orang penuh Roh Kudus nggak bisa salah. Mana ayatnya? Nggak ada. Tadi ayatnya berkata kita semua berdosa. Kalau ada orang berkata tidak berdosa, nggak ada kebenaran di dalamnya. Dengan kata lain, semua kita pernah buat salah, tetapi jangan salah terus. Saudara ngerti nggak? Halo, yang di rumah ngerti nggak? Kita nih buat salah, bisa buat salah, bisa jatuh nggak? Tapi nggak jatuh terus dong, dan itu menjadi alasan. Saya kan manusia, kalau Anda berkata begitu, Anda nggak usah ke gereja. Anda nggak usah melayani Tuhan. Kalau alasannya selalu manusia, memang manusia ini lemah. Tapi kalau ada Roh Kudus, Dia yang menginsafkan kita dari segala dosa. Haleluya. Saudara mulai ngerti nggak? Ketika ada anak Tuhan, saya ngomong orang di luar Tuhan, orang yang di dalam Tuhan pun, kalau Anda mau menilai hidupnya, jatuh lagi, walaupun dia hebat di balik mimbar. Saya mau katakan dia tidak penuh Roh Kudus. Haleluya. Terjemahan lama menarik, saudara. Yohanes 16 ayat 8, dalam terjemahan lama berkata gini, apabila ia datang, perhatikan ya, ini terjemahan lama Alkitab. Apabila ia datang atau Roh Kudus, maka ia akan menerangkan kepada isi dunia. Kalau bahasa terjemahan baru, insaf. Terjemahan lama pakai kata menerangkan. Kenapa dipakai kata menerangkan? Karena dunia adalah gelap, Anda butuh terang. Roh Kudus adalah terang dunia. Menerangkan mata, menerangkan hati, menerangkan kelakuan kita. Dan sekali lagi saya mau katakan, hanya bisa dilakukan oleh kuasa Roh Kudus. Terjemahan lain lagi, boleh saudara ya. Dalam King James Version, bahasa Inggris. And when he is come,
Ketika dia datang, Roh Kudus, He will reprove the world of sin. Pak, apa itu reproof? Ya, arti reproof artinya menegur. Wow, kalau ada Roh Kudus menegur kita. Kenapa Anda tidak bertobat? Kenapa Anda terus melakukan? Thank you. Reproof artinya ditegur. Berbicara, kenapa banyak orang terus melakukan kejahatan, terus melakukan hal-hal yang negatif. Karena apa? Roh Kudus tidak ada. Karena fungsi Roh Kudus dalam bahasa Inggris King James berkata, and when He is come, He will reprove the world of sin. Reproof artinya ditegur. Anda pernah ditegur? Kenapa Anda ditegur? Karena berbuat sederhana, saudara. Nah pertanyaannya, kalau saudara di sekolah ditegur guru, nah sekarang udah lulus, udah gede, udah kawin, udah punya anak, udah punya, yang negur siapa? Kalau Anda sendiri, Anda gak ada siapa-siapa, yang negur siapa? Saudara jujur, saya kasih pengalaman, saya sering penginjilan sendiri. Seorang diri maksud saya. Dan ada banyak saat ketika saya dalam pelayanan, dalam perjalanan, ketika saya ada di kamar hotel, ketika saya ada di pastori, Roh Kudus menegur saya. Siapa lagi yang mau menegur saudara kalau bukan Tuhan? Haleluya. Seringkali istri udah negur enggak, kita enggak peduli. Suami udah tegur enggak peduli, gembala udah ngomong enggak peduli, tapi jangan sampai Roh Kudus yang bicara. Katakan amin, saudara. Bahasa asli, ini menarik saudara. Kata insaf, bahasa aslinya berkata el engko. El engko. Apa artinya Pak Pendeta? Lebih luas lagi. El engko artinya menunjukkan kesalahan. Jadi Roh Kudus apa? Menunjukkan. Coba sekarang saya mau tanya, ini pengalaman saya nggak tahu saudara punya pengalaman yang sama nggak? Ketika saudara mau datang kepada Tuhan, ketika saudara mau melayani seperti pagi hari ini, kira-kira iblis pernah nggak goda dengan satu seperti film, seperti gambaran, lu jangan munafik lu, nih, lu udah pernah lakukan A, B, C, betul? Pernah? Ini iblis ya, bukan Roh Kudus. Iblis. Iblis mendakwa kita, iblis mengecam kita untuk kita tidak melayani. Betul nggak? Ah udahlah, lu nggak suci, lu nggak benar, itu iblis. Tetapi di sisi lain Roh Kudus juga bisa bicara dan menegur kesalahan kita. Jangan main-main saudara. Jangan sekali-kali setan nih setan. Kadang-kadang Roh Kudus pakai kuasanya untuk memberikan warning kepada kita. Dan itu adalah saatnya kita bertobat. Kenapa Roh Kudus penting di akhir zaman? Karena dia yang menginsafkan kita. Seringkali mama udah sampai urat leher, udah mau putus. Nah, jangan nah. Betul kan? Anak kan selalu begitu. Kamu nih begini. Iya mah. Masuk telinga kiri. Enggak. Masuk telinga kiri keluar kiri lagi. Karena gak nyambung. Saudara. Masuk telinga kanan keluar. Telinga kanan karena gak nyambung. Kalau misalnya masuk kiri kanan masih lewat otak. Set. Ini gak lewat sama sekali. Karena saking gobloknya. Saudara. Aduh. Haleluya. Benar gak saudara? Pernah gak saudara hadapi anak seperti itu? Pernah gak hadapi orang seperti itu? Udah dikasih tahu, udah dikasih warning, masih dablek aja.
Kenapa? Nggak penuh Roh Kudus. Saudara dengar ya, Roh Allah itu sensitif loh. Ya, harusnya saudara ngerti ya. Orang yang penuh Roh Kudus itu pasti udah ngerti. Maunya Tuhan tuh seperti apa. Kalau Anda nanya lagi, Tuhan begini benar nggak? Tuhan bilang benar. 5 menit nanya lagi, Tuhan ini benar nggak? Benar. Tuhan tuh sabar loh. Tuhan sabar nggak? Bukan Herman Rantung. Kalau Herman Rantung nggak sabar. Tuhan sabar. 5 menit nanya, lama-lama juga gendek juga. Nanya mulu, nanya malu. Lu ngerti apa kagak? Haleluya. Haleluya. Kalau memang nggak boleh jangan maksa. Saudara. Udah bilang pecerai nggak boleh masih aja cerai. Itu namanya dablek. Udah tahu dilarang masih nanya Tuhan, tapi kan dia nggak ada tapi saudara. Makanya waktu mau menikah itu mikir. Pesta cuma 1 hari tapi menjalani seumur hidup. Kok masih mikir mau pisah? Hanya maut yang dapat memisahkan suami istri. Oke? Setuju ya saudara ya? Halo? Anda punya Roh Kudus gak? Kalau saudara punya Roh Kudus, Anda punya kepekaan ketika Anda buat salah, ada sesuatu yang bicara dalam hidupmu. Katakan amin. Oke, sekarang saya next. Coba sekarang buka Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 39. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Mendengar apa? Pelayanan dari Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Lihat ya. Orang yang dengar kebenaran firman, Roh Kudus bekerja ketika Petrus dan hamba-hamba Tuhan melayani, menyampaikan firman dalam urapan Roh Kudus, membuat orang bertobat. Kata mereka, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, sama-sama lihat, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu apa? Dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan apa? Halo, saudara ngikutin gak sih? Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39. Untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus melawat, membuat orang bertobat. Saya mau kasih sederhananya begini. Kalau saudara gak bertobat, Anda tidak ada roh, yang ada rokok kudus. Kalau saudara main-main iring Tuhan, saya anjurkan saudara ya, lebih baik saudara tinggalkan Tuhan. Berani ya pendeta ngomong gitu, ini live loh, di record. Saya berani ngomong gitu. Kalau saudara hanya main-main iring Tuhan, engkau jadikan Tuhan cuma boneka, engkau cuma menghiasi KTP-mu Kristen, engkau cuma gak enak karena keluarga, engkau gak enak karena tetangga taunya Kristen, lebih baik engkau tinggalkan Tuhan. Saya berani katakan demikian. Karena ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup kita akan berubah. Saya gak percaya ada orang berkata saya udah puluhan tahun hidup saya begini terus. Ada yang salah dalam hidupmu. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Saya tidak katakan saya lebih suci, lebih hebat dari saudara. Saya juga punya masa lalu yang kelam. Saya juga punya masa lalu yang gak enak, saudara. Kalau saya mau saksikan, bisa banyak yang pingsan. Benar.
Tetapi kenapa saya bisa berdiri di hadapan saudara? Karena apa? Roh Kudus mengubah hidup saya. Roh Kudus mengubah rumah tangga kami. Roh Kudus merubah cara berpikir saya. Sehingga apa? Hari lepas hari saya percaya hidup kita menyukakan hati daripada Tuhan. Ingat saya katakan tadi, ada rencana besar Tuhan buat gerejanya, yaitu apa? Menuju pada kesempurnaan. Coba saudara refleksi kita. Kita sama Tuhan kira-kira levelnya jauh apa? Jauh. Jauh banget ya. Dia Tuhan, kita siapa? Tapi saudara bayangkan kalau Anda belajar di dalam kitab Wahyu, kita akan dikawinkan dengan anak Allah Yesus sebagai mempelai laki-laki. Kita mempelai wanita, gereja Tuhan mempelai wanita. Dengan kata lain, kalau kita mau jadi mempelainya, kita harus setara dengan dia. Caranya bagaimana? Penuh Roh Kudus. Gereja GPDI, gereja Pantekosta, tapi enggak ada Roh Kudusnya acan. Kita nggak ada bedanya sama gereja yang, mari saudara, pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Haleluya. Saya nggak menghina, tapi ada banyak GPD seperti kayak liturgi. Roh Kudus mau bekerja bagaimana? Kita tahan, kita berikan kotak, kita kotakan, kita nggak izinkan dia bebas bekerja. Nggak heran gerejamu mati. Di dalamnya orang-orang yang kelihatan hidup padahal mati. Kenapa? Karena rohnya nggak penuh dengan Roh Kudus. Saya kasih tahu sama saudara karena saya mengasihi saudara. Saya tidak ada katakan gereja kita lebih benar dari gereja lain, tidak. Tapi gereja GPDIO dan Kebon Baru terus berusaha bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kita orang berdosa saudara. Saya dan saudara orang berdosa, akuilah. Kita banyak kekurangan. Tetapi jangan tinggal dalam kekurangan kita. Haleluya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk apa? Pengampunan dosa. Jadi Roh Kudus membawa kita kepada hidup benar. Selanjutnya 1 Korintus 14 ayat 24 sampai 25. 1 Korintus 14 ayat 24 sampai 25, tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Saya stop dulu ya. Jadi begini saudara. Korintus menceritakan tentang kalau kita lagi ibadah seperti ini, tiba-tiba ada orang yang tidak percaya masuk. Ya kan? Mereka masuk, dia masuk, lalu dia duduk dengar dan perhatikan dan nikmati ibadah kita. Kalau Roh Kudus bekerja, tanggapannya apa saudara? Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Orang yang gak percaya, orang yang belum mendengar Yesus, tapi ketika ibadah kita dikuasai oleh Roh Kudus, orang yang belum bertobat, orang yang tidak mengenal Yesus akan berkata apa? Benar, Allah itu ada. Haleluya. Coba saudara bayangkan, Anda belum bersaksi, Anda belum kenalkan Yesus, tapi ketika Roh Kudus bekerja, orang bisa mengenal siapa itu Tuhan. Jangankan orang begitu, setan pun tahu siapa Yesus, betul? Mau apa engkau anak Allah, betul? Iblis aja tahu siapa dia, siapa Yesus. Dan peran Roh Kudus di akhir zaman ini sangat penting. Makanya dalam 10 hari saya selalu berkata dalam doa, jangan minta yang lain, minta Roh Kudus. Saya dalam pandemi 2 bulan gak bisa kunjungi saudara. Mau tahu saudara keadaan saya gak tahu. Tapi yang saya tahu Roh Kudus ada bagi saudara. Bagi sidang jemaat. Sehingga apa? Engkau dipelihara oleh Tuhan hingga pada pagi hari ini. Anda bisa berkata bukan dengan kuat. Bukan dengan gagah. Tapi semua karena Roh Allah yang ada dalam hidup kita.
Saudara jangan andalkan pikiranmu. Karena ada banyak orang berkata, manusia itu seperti Tuhan loh. Betul? Ketika di Taman Eden, perintah Tuhan kepada Adam apa? Hah? Perintah Tuhan kepada Adam apa? Jangan apa? Jangan apa? Makan buah pengetahuan apa? Baik dan lalu setan berkata, tahu nggak? Kalau kamu makan nanti kamu seperti Tuhan. Iblis berikan input kepada otak dan hati kita dan berkata, kamu Tuhan, kamu kan gambaran, diciptakan segambar dengan Tuhan. Bodohnya minta ampun, saudara. Kata segambar bukan berarti kita sama sederajat dengan Tuhan. Tapi ada orang banyak berharap kepada manusia, berharap kepada pemimpin, berharap kepada negara. Sehingga nggak dikasih sembako marah-marah, saudara. Betul? Saya mau tanya sama saudara, pembagian sembako adil apa enggak? Hah? Sila kelima Pancasila apa? Halo, yang di belakang masih sekolah? Siap. Sila kelima Pancasila apa? Keadilan sosial bagi rakyat miskin. Emangnya corona cuma orang miskin doang? Betul apa betul? Ayo ngaku aja saudara. Kalau mau bilang adil nggak adil, aduh. Udahlah nggak usah ngomong lah, ntar viral lagi gua. Padahal kan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh. Saudara rakyat Indonesia bukan? Saya rakyat Indonesia bukan? Ya iyalah. Tapi apakah ada keadilan? Tidak ada keadilan. Yang adil cuma Tuhan. Tuhan itu adil. Dengan kata lain saya mau ngomong begini. Mau dapat sembako, nggak dapat sembako, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali percaya tetap percaya. Ada selama 2 bulan pandemi ini yang nggak makan? Ada yang nggak punya beras? Puji Tuhan, pastori banyak beras. Kalau saudara bilang nggak ada beras, saya kasih beras. Saudara. Tapi cuma beras doang, nggak ada duitnya. Haleluya. Saya dapat terus sembako, tapi nggak ada amplopnya. Padahal bayar cicilan pakai bukan pakai beras, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Sidang jemaat sayang gembala, puji Tuhan. Kok haleluya kecil ya, kayak nggak senang, saudara ya. Puji Tuhan. Lanjut. Roma 16 ayat 13. Yohanes 16:13. Yohanes 16:13, tetapi apabila ia datang, perhatikan ya, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh apa? Haleluya. Saudara mau hidup benar? Saudara mau benar? Minta roh kebenaran, dia akan memimpin ke dalam kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan, dengar ya saudara ya. Roh Kudus akan memberitahu hal-hal yang akan, dengan kata lain, bagi gereja Tuhan yang penuh Roh Kudus, Anda sebenarnya nggak perlu kaget apa yang terjadi di dunia. Tuh, amin. Ya, takut boleh, tapi ketakutan nggak boleh, saudara. Seperti nggak punya Tuhan. Bisa khawatir, bisa manusia, tapi jangan menjadi stres. Saya nggak mau dengar ada jemaat GPD yang kebun baru stres, uring-uringan. Kapan corona, kapan saya juga nggak tahu. Haleluya. Satu hal yang kita tahu, kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di masa yang sukar, itu yang Alkitab bicara. Katakan amin dulu saudara. Tetapi kan ketika kita alami masalah seperti ini, ada kekuatan ekstra. Saudara bukan cuma saudara yang susah, seluruh dunia susah.
Bukan saja saudara yang menderita, kita semua juga menderita. Tapi apakah kita tinggal dalam penderitaan? Tidak, Alkitab berkata kita memiliki roh kebenaran yang memimpin kita kepada kebenaran. Situasi kondisi boleh gak benar, kita tetap benar. Pikiran kita tetap benar. Lu tahu nggak? Nggak tahu dia padahal. Lu tahu nggak? Katanya udah ada obatnya. Mana? Mana, saudara? Berita terakhir malah saya dengar Amerika menarik diri dari WHO. Dia udah nggak mau kasih dana lagi yang kalau nggak salah jumlahnya udah triliunan. Karena WHO selama 2 bulan nggak bisa menciptakan obat untuk corona. Akhirnya pemerintah kita berkata, marilah kita berdamping-dampingan. Hai corona, ayo berdamping. Bagaimana, saudara? Apa sekarang yang kena berturun jumlahnya? Tiap hari ratusan. Tapi kita nekat ke mall yuk, ke gereja. Jangan. PSBB, kalau gereja PSBB, ke mall, ke kantor, ke gereja, ke jalan-jalan, enggak PSBB. SBBB. Kalau ke gereja kok takut, saudara? Padahal ke gereja cari Tuhan. Haleluya. Sekarang saya mau tanya, yang di gereja, ini SOP semua enggak? Pakai masker, dari pagi saya udah semprotin semua. Bangku-bangku saya semprotin. Dengan apa namanya? Disinfektan. Kita bikin banyak-banyak semprot. Kalau perlu muka saudara saya semprot. Supaya steril sekalian. Takutan amat, saudara. Haleluya. Sebentar jangan salaman. Habis itu langsung pulang. Yang penting kita udah cari Tuhan. Karena Alkitab berkata, kalau kita cari Tuhan, kita beribadah, Dia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan segala penyakit dihalaukan. Tuh, ibadah tuh. Saya tidak katakan yang di rumah online enggak. Tapi ini kan sifatnya sementara, saudara. Saudara, ibadah itu harus tatap muka. Secara fisik, bukan secara online sebenarnya. Ini cuma karena keadaan saja. Haleluya. Haleluya. Saya nggak tahu di rumah saudara, waktu saudara lihat online, Anda pakai baju gereja apa? Pakai daster. Baru bangun, aduh terlambat gue. Haleluya. Kurang ajar, saudara. Ini berhadapan dengan Tuhan loh. Saya ini ngomong bukan main-main loh. Ini kita lakukan ibadah. Kita bukan lagi nonton berita, kita bukan lagi nonton sinetron, ibadah. Dan ibadah kita kepada siapa? Tuhan. Siapa Tuhan? Yang pegang nafas. Anda masih sehat, Anda gak kena corona, itu karena Tuhan. Anda masih bisa bergerak hari ini, itu semua karena Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat. Tadi bicara tentang kebenaran. Insaf akan membawa kita kepada kebenaran. Yang setuju katakan amin. Roma 14 ayat 17. Saya undang pemain musik. Roma 14 ayat 17. Perhatikan ya. Ini ayat yang terakhir. Pesan untuk sepanjang minggu yang berjalan yang kita akan lewati. Kita berdoa tanggal 4 Juni PSBB selesai. Saya nggak tahu apakah pemerintah perpanjang atau enggak. Hah? Iya, new normal katanya ya. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi. Tapi coba lihat Roma 14:17. Roma 14:17. Sebab kerajaan Allah, perhatikan ya. Bukan soal makan dan minum. Sekarang saya mau tanya. Makan minum penting enggak? Hah? Tapi mana yang lebih penting? Makan minum atau kerajaan Allah? Halo? Cari nafkah penting enggak? Halo? Penting enggak? Olahraga penting? Sehat penting? Punya uang penting? Penting enggak? Oh penting Pak. Sekarang saya mau tanya, pentingan mana dengan kerajaan Allah?
Halo, saudara yang mikir. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran. Kenapa saya tadi katakan makan penting enggak? Makan penting, tapi yang lebih penting adalah kebenaran. Untuk apa artinya engkau memiliki seluruh dunia, Alkitab berkata, tapi kalau jiwamu binasa. Apa artinya kita punya semua aman, semua terkendali, tapi kita tidak hidup dalam kebenaran. Kita tidak memiliki kebenaran. Kita tidak punya Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Coba renungkan ayat ini. Damai sejahtera dan sukacita oleh apa? Roh Kudus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyi pujian tadi yang sebelum firman. Bekerjalah, bekerjalah. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup Alkitab kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus kembali mengingatkan kita. Dia yang menginsafkan dunia. Dia yang membuat dunia mengerti, sadar. Dia juga yang memberikan kepada kita, yang menegur kita, yang menerangkan kita. Sehingga apa? Apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah. Tangan kita di hadapan Tuhan. Bekerjalah, ya Roh. Haleluya. Lebih lagi Roh Kudus. Haleluya. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di. Angkat kedua tanganmu, minta Roh Kudus lebih lagi. Lebih lagi. Curahkanlah kuasamu, curahkanlah urapanmu di tempat ini. Penuhi kami semua, penuhi umatmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari buka hatimu, buka mulutmu, katakan haleluya, 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 haleluya. Sembah dia. Tutup matamu, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Jangan minta yang lain, minta Roh Kudus. Minta urapan Roh Kudus.
Haleluya, haleluya, terus, puji dia, puji dia, puji dia, puji dia, puji dia. Hari Pentakosta, hari ketuanan Roh Kudus, penuh. Nikmati suasana sorga, nikmati hadirat Allah, nikmati hadirat Allah. Haleluya, haleluya. Puji dia, haleluya. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Dia la 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 la. Dia la 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 la. Dia la 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 la. Dia la 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 la. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terus, terus, terus. Terus, 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 terus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Penuhi kami. Roh Kudus, jaminan kami untuk kami bisa bertahan di akhir zaman ini. Untuk kami dapat bisa melewati hari lepas hari. Kami butuh Roh Kudus. Kami butuh Engkau tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulih. Mari saudara kita angkat tangan, yang di rumah juga angkat tanganmu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalir. Oh Roh Kudus, pulihkanku. Oh, sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir. Haleluya. Saya undang Bapak Pendeta Pembantu Yakub akan maju ke depan berdoa buat kita semua. Haleluya. Oh, Roh. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, kami rasakan pemeliharaanmu ya Tuhan, Engkau baik.
Maha baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menegur kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa Roh-Mu yang kami perlukan Tuhan. Roh Kudus yang kami perlukan Tuhan. Roh Kudus sebagai penolong kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Roh Kudus menyadarkan kami. Roh Kudus menginsafkan kami Tuhan dari kesalahan yang kami perbuat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Firman-Mu luar biasa bagi kami ya Tuhan. Firman-Mu menegur pribadi kami ya Tuhan. Terima kasih biarlah kami melakukan kehendak-Mu Tuhan. Melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak berbuat dosa lebih dalam ya Tuhan. Karena di dunia ini Tuhan lebih hari lebih jahat Tuhan. Tidak ada enaknya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kebenaran ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan meteraikan firman-Mu dalam kehidupan pribadi kami ya Tuhan. Kami serahkan pribadi kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Kami hanya bisa berserah, berharap, bersandar ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya urapi hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan melalui kebenaran firman-Mu oleh hamba-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya boleh tertanam, termeterai sekali lagi. Biarlah kami boleh menjalankan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memberi yang terbaik. Kiranya Tuhan tangan-tangan akan memberi Engkau berkati ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.